Shalom Bapak Ibu Saudara. Siapa yang pagi ini mengalami kasih Kristus, amin. Mari kita bangkit berdiri. Amin. Kita mengecap kebaikan Tuhan setiap hari. Kasih kanan kiri saudara, katakan Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu dahsyat dalam hidup kita. Kita mengecap kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Biar pujian ini adalah ungkapan setiap hati kita akan kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Yes. Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Tuhan itu baik. Kita mengecap kebaikannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin, amin. Kasih setia, lagi katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, yes. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih buat pemeliharaanmu Tuhan Yesus. Kau yang memelihara kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Biar pujian ini boleh menyukakan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang memberikan, yes. Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Lagi katakan dengan sebuah syukur bagimu. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Katakan selamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tengok kanan kiri saudara. Kasih senyum sebab Tuhan itu baik. Haleluya. Dia mati, dia bangkit buat kemenangan atas hidup kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Katakan, dia mati bagiku, dia bangkit bagi setiap kita. Allah penyelamat.
Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sungguh kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Dia bagi dari setiap kita. Tidak pernah terlambat apapun kondisi kita saat ini. Dia Tuhan yang setia. Amin ya. Musim apapun yang kita hadapi, mungkin saat ini kita ada lemah atau saat ini kita kuat, Dia tetap setia. Engkau setia atas setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap setia. Engkau abadi selama-lamanya Tuhan. Amin. Tak akan berubah selamanya, ku tetap percaya. Katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Terus yes, Bapak, biar pujian ini adalah ungkapan setiap hati kami Tuhan. Kami sungguh yakin Engkau peduli, Engkau setia atas setiap kami Tuhan. Mari sama-samakan sekali lagi. Musim makan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi. Yes. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Engkau memberkati setiap kami pada hari ini Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu tolong, amin. Selalu menjagaku. Amin, amin. Mari bangkit Bapak Ibu Saudara, kita akan puji. Akan selalu berganti. Nyanyikan pujian ini. Inilah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang abadi dan setia dalam setiap hidup kami sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Yes, kami yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih Tuhan
pemberian ini Bapak Ibu Saudara. Selalu menjagaku. Terima kasih buat penjagaan Tuhan. Sehelai di rambutku Amin. tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu tolong. Amin. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. di rambutku tak akan terjatuh. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkan setiap kita. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkan. Haleluya. Dan peliharaku seumur hidupku. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang selalu menjagain kita, yang tidak pernah terlambat pertolongannya dalam hidup kita. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Shikira la bayara la bayara la bayara. Pertolongan-Mu ajaib Tuhan. Haleluya. Shikira la bayasi. Haleluya. Terus sembah Dia, hampiri Dia Bapak Ibu Saudara. Dia ada di tempat ini. Dia rindu menjamah. Dia rindu masuk lebih dalam lagi dalam hidup kita. Haleluya. Kau jagai hidup kami Tuhan. Kau setia. Ya Kau setia. Rapataka ya ralapata. Terus sembah Dia. Rapataka ya ralapataka. Jesus. Syaradadadadadadabayaral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 a
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau peduli tempat ini Tuhan. Engkau peduli atas setiap kami. Haleluya. Shikira lama ya ralaba laba ya seke.
helai di rambut kami Tuhan. Tidak akan pernah jatuh tanpa seizin-Mu Bapa. Tak akan terjatuh tanpa seizin. Amin. Kau selalu tolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan setiap kita. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkan. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berikan sorak-sorai lagi sekali lagi buat Tuhan kita. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Bahwa Engkau tetap setia atas setiap kami Tuhan. Apapun perbuatan kami, kecewa Tuhan, yang mungkin menyakiti Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami minta pengampunan-Mu Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah memandang dosa setiap kami Tuhan. Engkau tetap setia Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau baik atas setiap kami Bapak. Persiapkan kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu, Pak Alexi akan menyampaikannya Tuhan. Biar firman itu boleh menjadi kekuatan atas setiap kami Bapa. Kuduskan, sucikan, dan berkati setiap kami. Dan layakkan kami untuk mendengar firman. Dan biar firman-Mu itu boleh menjadi bertumbuh di dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita memasuki minggu yang keempat dari bulan November. Perayaan Natal kita semakin dekat dan kita mempersiapkan diri. Sementara kita panitia sudah mempersiapkan diri untuk perayaan Natal kita. Saya dapat informasi dari panitia bahwa pendataan yang terakhir itu sudah kurang lebih 450 orang yang mendaftar untuk didata untuk supaya nanti kita akan bagikan tiket Natal. Karena seperti yang sudah disampaikan bahwa untuk perayaan Natal kita akan memakai tiket. Dan sangat diharapkan Bapak Ibu untuk hanya membawa anggota keluarga, ya mungkin kalau misalnya ada anggota keluarga dari luar kota yang mau datang ke Cirebon dan mau beribadah di gereja kita pada saat perayaan Natal, silakan diajak. Nanti akan diberikan tiket sesuai dengan jumlah orang yang akan diajak. Sehingga untuk menghindari kita mengajak anggota jemaat dari gereja lain. Jadi sekali lagi mohon kerjasamanya supaya kita tidak mengajak anggota jemaat dari gereja lain. Karena kita yakin bahwa mereka yang dari gereja lain itu sudah punya acara Natal sendiri, sudah punya perayaan Natal sendiri, dan mereka pasti sudah ada perayaan Natal di gerejanya masing-masing. Kita membuat
hal ini artinya maksudnya kita membatasi ini supaya pada waktu perayaan Natal kita bisa berlangsung dengan nyaman buat kita semua. Karena akan ada makan malam bersama. Dan itu sangat dimohon kerjasamanya. Pengalaman tahun lalu itu 660 orang yang hadir. Dan itu sangat crowded. Itu kita tidak ada makan malamnya. Kita hanya bagi nasi kotak atau apa gitu ya, snack box. Dan mereka langsung pulang. Itu pun sudah sangat kewalahan para asyir. Nah, apalagi ini setelah ibadah kita akan makan malam bersama. Jadi pastikan Bapak Ibu tidak membawa anggota jemaat dari gereja lain. Baik Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa setiap kali kita sebelum memulai ibadah, kita mengadakan pra-ibadah. Harapannya adalah Bapak Ibu Saudara, pra-ibadah itu kita bisa pergunakan untuk kita menyiapkan hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi pada saat pra-ibadah itu berlangsung, pada waktu Bapak Ibu datang atau 15 menit sebelum ibadah, kita siapkan hati kita. Mungkin ada pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita, ada beban yang kita miliki dalam kehidupan kita. Datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi manfaatkan setiap ibadah kita sebelum kita menyiapkan, masuk dalam ibadah kita menyiapkan hati kita di dalam doa pra-ibadah itu, supaya pada waktu kita masuk dalam ibadah, kita sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Karena hanya dengan kita fokus kepada Tuhan, hati kita tertuju kepada Tuhan, itu yang akan membuat kita menerima berkat Tuhan. Menerima firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan pastikan sehingga pada waktu kita beribadah itu juga jangan sampai kita terganggu dengan bunyi HP. Karena itu kalau ada pesan penting tolong di silent supaya tidak mengganggu. Kalau misalnya tidak ada hal yang terlalu penting, sebaiknya kita matikan saja sehingga tidak mengganggu ibadah kita. Baik Bapak Ibu, itu yang saya perlu ingatkan lagi buat kita semua, supaya kita semua datang beribadah dan mengalami berkat Tuhan. Nah, tadi sementara pujian penyembahan saya lihat Pak Louis dan tim ini casual sekali, sangat kelihatan keren-keren walaupun usianya sudah 50 tahun ke atas ya. Kelihatan masih seperti 20-an gitu ya. Nah, saya yang pakai jas dan sepatu pantofel, akhirnya saya naik ke atas, saya ganti seperti ini, pakai sepatu. Supaya nggak kelihatan tua sendiri. Ya itulah enaknya kalau tinggal di sini, jadi salah kostum, langsung naik, ganti. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Melanjutkan tema kita yaitu mendefinisi ulang tentang bagaimana kita menjadi orang-orang yang seharusnya kita jadi, atau kita ini memikirkan, merenungkan kembali apakah kehidupan yang kita jalani ini sudah sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kalau Bapak Ibu Saudara kita belajar firman Tuhan, kita akan sadar, kita akan tahu bahwa Tuhan mau supaya kehidupan yang kita jalani setelah kita bertobat, meninggalkan hidup kita yang lama, dan kita memasuki kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan, tujuan akhirnya adalah supaya kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Jadi jangan hanya berpikir bahwa kalau saya sudah terima Yesus, saya pasti masuk surga. Ya, tunggu dulu. Karena pada waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaptis, kita kan gak langsung dibawa ke surga. Kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini. Untuk apa? Untuk apa kita masih diizinkan Tuhan hidup dalam dunia ini? Ini yang harus kita renungkan kembali, sehingga kita memikirkan ulang, untuk apa saya ada di dunia ini? Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, waktu yang Tuhan masih berikan bagi kita untuk hidup di dunia ini, adalah supaya kita bisa merefleksikan atau memancarkan
Kristus bagi dunia ini. Nah, ini bukan hal yang mudah untuk kita bisa menjadi terang dan menjadi garam. Untuk supaya rupa Kristus, wajah Kristus, cahaya kemuliaan Kristus itu bisa terpancar melalui kehidupan kita, ini bukan pekerjaan yang mudah. Artinya selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan menjalani sebuah pembentukan, sebuah proses. Di mana proses itu kita alami, di mana pada akhirnya Tuhan mau supaya wajah Kristus itu terpancar dari kehidupan kita. Karena itu di dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat, dikatakan dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Pada waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memberi diri dibaptis. Baptisan itu berbicara tentang kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Hidup yang lama itu harus dikuburkan. Nah, tentunya kita tidak akan menguburkan orang yang masih hidup, bukan? Kita harus memastikan bahwa orang yang akan dikubur itu adalah orang yang sudah mati. Baru boleh dikubur. Nah, pertanyaannya pada waktu Bapak Ibu Saudara dan saya dibaptis, apakah kita yakin bahwa hidup kita yang lama ini sudah mati? Karena apa? Dikatakan ayat selanjutnya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kalau tidak mengalami kematian, maka kita tidak akan mengalami kehidupan yang baru. Tuhan Yesus berkata, kalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu biji saja. Tetapi kalau biji gandum itu jatuh ke tanah dan mati, maka akan tumbuh kehidupan yang baru. Dan kehidupan yang baru itu akan menghasilkan buah yang lebih banyak. Itulah kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu saya mengajak kita untuk membaca terlebih dahulu ayat yang akan menjadi pokok renungan kita di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita, ini ayatnya, saya lompat, ayat 22 dulu. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Siapa saja yang menjadi milik Kristus Yesus, Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami menundukkan diri kami kepada kuasa dan kebenaran firman-Mu untuk memberikan kami pengertian, mengubahkan pikiran kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami dan mendidik kami untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan, mari Engkau berbicara bagi setiap kami, ya Roh Kudus. Engkau menjadikan firman-Mu menjadi terang dan pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya kita memiliki kehidupan yang sama seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk memberikan teladan bagi kita, untuk menunjukkan kepada kita kehidupan yang seharusnya kita hidupi. Kita semua tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menjadikan semuanya itu sungguh amat baik. Dan Tuhan memberikan kuasa, otoritas kepada Adam dan Hawa untuk mengelola kehidupan yang Tuhan sudah sediakan semuanya. Semua yang mereka butuhkan Tuhan sudah sediakan semuanya. Tetapi ada satu perintah yang Tuhan sampaikan kepada Adam dan Hawa.
tentang buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang ada di tengah taman itu, jangan kamu makan buahnya. Sebab pada waktu kamu memakan buahnya, kamu pasti mati. Nah, ingat Bapak Ibu, Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang diberikan hak kebebasan. Kita adalah makhluk yang memiliki hak untuk memilih, kebebasan untuk memilih. Dan itu tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain. Kita di makhluk hidup atau kita adalah manusia yang diciptakan bukan seperti robot. Kita ini bukan robot. Nah, hari-hari ini kita melihat bahwa manusia mencoba menciptakan robot. Artinya, kenapa robot? Karena di masa depan nanti yang ditakutkan oleh kita adalah bahwa semua perusahaan yang besar-besar itu tidak akan pakai lagi tenaga manusia. Kenapa? Ya, contoh di Indonesia, sering ada demo. Kenapa demo? Ya itu karena ada kehendak bebas. Tapi kalau robot yang dipakai, robot nggak akan pernah protes tentang jam kerja, tidak akan protes tentang gaji. Jadi para pengusaha merasa akan lebih aman dia pakai robot. Nah, Bapak Ibu, Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot. Nah, sekarang manusia ingin menjadi Tuhan, sehingga menciptakan artificial intelligence, menciptakan robot untuk menjalankan keinginannya. Karena apa? Karena pengetahuan. Nah, inilah godaan kita, dan manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Otoritas yang Tuhan berikan kepada manusia untuk mengelola kehidupan ini, supaya bisa memancarkan kemuliaan Tuhan, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, dan Tuhan ingin supaya seluruh bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, yaitu melalui kita manusia yang memancarkan gambar dan rupa Tuhan. Tetapi di dalam kehendak bebasnya manusia memilih untuk tidak menuruti Tuhan. Manusia memilih untuk menuruti iblis, dan menyebabkan manusia akhirnya otoritas yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, manusia berikan kepada iblis. Dan akibatnya ya seperti yang kita lihat sekarang ini. Hidup manusia jadi hancur berantakan. Saya sering katakan bahwa dari semua ciptaan yang ada di dalam dunia ini, dari semua spesies yang ada di dalam dunia ini, hanya satu spesies yang membunuh spesiesnya sendiri, yaitu manusia. Gak ada kita melihat kucing membunuh sesama kucing atau membunuh jenisnya sendiri, gak ada. Hanya manusia yang melakukan itu. Kenapa manusia bisa jatuh sedemikian dalam? Kenapa manusia begitu rusak? Karena manusia memberikan otoritas itu kepada iblis. Sehingga iblis menghancurkan manusia. Kenapa iblis mau menghancurkan manusia? Karena iblis nggak bisa menghancurkan Tuhan. Karena iblis nggak bisa melawan Tuhan. Itu sebabnya iblis berusaha untuk menghancurkan manusia. Iblis nggak mau masuk neraka sendirian. Ada satu ciptaan yang sangat dikasihi oleh Tuhan, yaitu manusia. Dan iblis ingin menyeret kita manusia supaya mengikuti dia, mengalami kebinasaan. Karena dia sadar, dia tahu bahwa pada akhirnya dia akan dihukum. Itu yang dikatakan oleh 2000 setan yang merasuki orang Gerasa. Ketika Yesus datang, mereka tersungkur di depan kaki Yesus dan berkata, "Apa urusanmu, hai engkau Yesus anak Allah yang maha tinggi, belum waktunya engkau menyiksa kami." Iblis tahu, setan tahu bahwa nanti, pada waktunya nanti Yesus yang akan menyiksa mereka. Bapak Ibu Saudara, dengan keadaan manusia yang hancur ini, Tuhan tidak mau membiarkan itu. Tuhan tidak membiarkan manusia ketika manusia jatuh dalam dosa dan manusia sedang berjalan menuju kepada kehancuran, manusia berjalan menuju kepada kebinasaan. Tuhan tidak membiarkan itu. Bukan berarti Tuhan gagal. Rencana Tuhan tidak ada yang gagal.
Dan pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah membuat rencana bahwa Dia akan menebus manusia. Dan pada puncaknya 2000 tahun yang lalu, di kota Bethlehem, lahirlah. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu yang dikatakan dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus, Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan semua orang yang mendengarkan berita itu menjadi heran. Kenapa heran? Karena yang lahir, yang datang ke dalam dunia ini untuk menjadi Juru Selamat adalah Tuhan sendiri. Tuhan datang ke dalam dunia untuk menjadi Juru Selamat. Dan untuk menuntaskan kuasa yang menghancurkan hidup manusia. Untuk mengambil kembali otoritas yang manusia berikan kepada iblis di Taman Eden, melalui kedatangannya ke dalam dunia ini, melalui kelahirannya, melalui kehidupannya di dunia untuk mengajar kita, untuk membimbing kita, untuk menyampaikan prinsip-prinsip kerajaan Allah, untuk menyampaikan pola hidup kerajaan Allah kepada umat manusia. Dan pada puncaknya Yesus menyerahkan dirinya, mati di kayu salib, untuk membayar hutang yang kita tidak akan bisa bayar sampai kapanpun, yaitu dosa. Kita tidak menebus dosa kita sendiri, sama seperti orang yang berhutang, nggak bisa nebus hutang orang lain. Ya, dia sendiri berhutang. Hanya yang tidak berhutang yang bisa menebus kita. Hanya yang tidak berdosa yang bisa menebus kita, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus sudah datang. Dan tujuannya untuk apa? Untuk supaya mengambil kembali otoritas itu diberikan kembali kepada manusia. Karena itu di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dan kuasa itu Tuhan kembalikan kepada manusia. Tujuannya untuk apa? Pergilah, beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di dalam ibadah ini kita belajar bersama. Kita diajar oleh firman Tuhan. Supaya kita dapat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Kepada Yosua, ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian, setelah Tuhan membebaskan mereka dari tanah perbudakan di Mesir, dan mereka akan memasuki tanah perjanjian, mereka sudah menyeberangi sungai Yordan, mereka akan menyeberangi sungai Yordan. Dan Tuhan berkata kepada Yosua untuk memperingatkan bangsa Israel. Dikatakan di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 sampai 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Supaya dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita belajar firman Tuhan. Untuk apa? Ya, supaya kita bisa menjadi sama seperti Yesus. Kehidupan Yesus itu adalah kehidupan yang menghasilkan buah. Nah, minggu lalu kita sudah belajar, minggu pertama kita belajar tentang letting go, melepaskan semua yang lama. Kalau kita tidak bisa melepas, kita tidak mau melepaskan kehidupan kita yang lama, kita tidak bisa mengikut Tuhan. Kalau kita tidak mau meninggalkan Mesir, kita tidak bisa mengikut Tuhan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Kan itu Tuhan minta kita, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna.
Dan untuk supaya kita menjalani kehidupan ini, di minggu kedua kita belajar tentang bagaimana kita harus memilih untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan dengan kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati kita tidak akan bisa belajar sesuatu. Orang yang tidak rendah hati nggak mau diajar. Orang yang keras hatinya, keras kepala nggak mau diajar. Nggak bisa ngikut Tuhan. Itu sebabnya angkatan yang keluar dari tanah perjanjian itu tidak bisa masuk ke tanah, angkatan yang keluar dari tanah Mesir tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Kenapa? Mereka tegar tengkuk, keras kepala, nggak bisa diajar. Nah, apakah kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, angkatan yang keluar dari Mesir? Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang rendah hati, yang siap untuk belajar dan diajar oleh Tuhan. Dan minggu ketiga kita belajar tentang untuk supaya kita menjalani kehidupan sebagaimana seharusnya, yaitu menjadi sama seperti Yesus, hidup yang berguna, hidup yang bermakna, hidup yang bermanfaat. Maka kita harus stay connected. Harus tetap terhubung dengan Tuhan. Di mana Tuhan menggambarkan dirinya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dibuang. Tetapi setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya dia lebih banyak berbuah. Kalau kita mau hidup kita ini menjadi seperti yang seharusnya Tuhan rencanakan, sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan Yesus katakan, bukan kamu yang pilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, hari ini kita akan belajar tentang growing within, bertumbuh dari dalam. Kalau kita melekat kepada Tuhan, kalau kita staying connected with God, kita pasti akan bertumbuh. Dan kalau kita bertumbuh, maka kita akan menghasilkan buah. Jadi yang pertama kita harus sadari dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 26 ini, maka pertama sumber pertumbuhan adalah sumber pertumbuhan kita, yaitu bahwa buah kita itu berasal dari kehidupan yang terhubung dengan Tuhan. Kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau kita sudah percaya dan dibaptis, tapi setelah itu kita tetap menjalani kehidupan kita yang lama, kita seperti carang yang tidak melekat atau ranting yang tidak melekat kepada pokok pohon, maka ada saat di mana kita ini akan dipotong. Atau kita akan menjadi ranting yang kering dan tidak mengalami yang namanya damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, kesetiaan. Itu tidak akan muncul dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita sadari, bahwa kita tidak bisa menghasilkan buah roh kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan. Karena itu periksa, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya, kita ini terhubung dengan Tuhan enggak? Terhubung dengan Tuhan dalam arti bukan kita ini cuma nempel ya. Tapi kita ini melekat, terhubung, menyatu. Kalau kita tidak nyatu, kalau ranting itu tidak menyatu dengan pohon, ranting itu akan menjadi kering. Kalau kehidupan Bapak Saudara dan saya tidak benar-benar nyatu dengan Tuhan, istilah orang Jawa, tidak manunggal dengan Tuhan, kita nggak akan menghasilkan apa-apa. Kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat perlu memahami bahwa sangat penting bagi kita untuk terhubung dengan Tuhan. Dikatakan tetapi buah roh, bukan buah-buah roh. Nah, tadi pagi saya sempat lari ke pasar, saya beli anggur untuk bisa menunjukkan kepada Bapak Ibu. Bagus ya. Ini buah anggur atau buah-buah anggur? Buah anggur atau buah-buah anggur? Buah anggur. Tetapi buah roh, bukan buah-buah roh. Nah,
Enak dilihat ya. Siapa yang mau? Buah ini atau anggur ini, ranting anggur atau carang anggur ini hanya akan berbuah kalau dia terhubung dengan pokok pohon. Kalau dia tidak terhubung, dia tidak bisa menghasilkan buah. Gambaran tentang kehidupan kita, kalau hidup kita tidak terhubung dengan Tuhan, dan kita ingin mengalami yang namanya kasih, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri, tidak akan bisa. Karena ranting yang kering tidak bisa menghasilkan buah. Kita ingin menghasilkan buah, tapi kita nggak mau terhubung. Tidak bisa. Sekali lagi saya tanya, siapa yang mau buah ini? Waduh, ini saya jadi bingung, ini mau kasih ke siapa ini? Oh, ya. Kayaknya saya kasih ke Ibu Momoy aja deh. Nah, ini Ibu Momoy. Ya, ini. Ada syaratnya, Bu. Ibu harus jadi seperti carang anggur ini ya, menghasilkan buah. Ya. Ya, kita harus menghasilkan buah. Kalau kita hanya akan menghasilkan buah kalau kita terhubung. Kalau kita tidak terhubung, berarti kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, artinya kita terhubung dengan dunia ini. Dan apa yang dunia bisa berikan kepada kita? Kalau kita terhubung dengan dunia ini, apa yang kita akan hasilkan? Yang ada adalah kekhawatiran, ketakutan, tidak ada damai sejahtera, dan lain sebagainya. Yang Tuhan sediakan, kita tidak akan dapatkan. Kalau kita terhubung dengan dunia ini. Tetapi kalau kita terhubung dengan Tuhan, semua yang ada pada diri Tuhan, semua karakter yang ada pada diri Tuhan itu akan kita alami. Karena itu, kalau kita terhubung dengan Tuhan, maka kita akan mengalihkan fokus kita. Kita ini bukan berusaha mengeluarkan buah. Bukan. Tapi kita akan mengalihkan fokus kita dari berusaha kepada bergantung sama Tuhan. Kalau kita bergantung sama Tuhan, pasti menghasilkan buah. Ada lagunya kan? Yesus pokok kita carangnya, tinggallah di dalam Dia, oh tinggallah di dalam Dia, oh tinggallah di dalam Dia, pastikan berbuah. Kita hanya akan berbuah kalau kita bergantung kepada, terhubung dan bergantung, bukan berusaha. Kan ranting itu tidak berusaha untuk supaya dia menghasilkan buah. Dia tidak perlu berusaha menghasilkan buah. Karena semua resources, semua sumber daya untuk dia menghasilkan buah itu ada pada pokok pohonnya. Usaha yang harus dilakukan oleh ranting adalah memastikan bahwa dia tetap terhubung. Memastikan bahwa dia bergantung kepada Tuhan, kepada pokok. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Barulah kita akan bisa menghasilkan buah. Jadi kalau kehidupan kita, bisa ketahuan gak orang itu hidupnya terhubung dengan Tuhan atau tidak terhubung dengan Tuhan? Bisa kelihatan gak seseorang itu bergantung kepada Tuhan atau tidak bergantung kepada Tuhan? Bisa kelihatan gak? Bisa. Bisa kelihatan. Kelihatan dari apa? Ada buahnya enggak? Jadi mari kita fokus bukan kepada usaha untuk menghasilkan buah, tetapi kepada usaha untuk menjaga agar kita tetap terhubung dan melekat kepada Tuhan sebagai sumber. Mari kita belajar untuk mengandalkan Roh Kudus, bukan mengandalkan kekuatan kita. Kekuatan kita terbatas. Karena itu Yesus katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita nol. Gak akan bisa menghasilkan apa-apa. Itu tentang sumber. Kita harus sadar bahwa kita ini bukan sumber. Tuhanlah sumber. Nah yang kedua yaitu proses. Bagaimana supaya kita bisa menghasilkan buah?
Bagaimana supaya ranting itu bertumbuh dan menghasilkan buah? Selain dia harus melekat kepada pokok pohon, terhubung dengan pokok pohon dan bergantung kepada pokok pohon. Yang kedua yaitu kita harus bersedia menyalibkan daging. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-24. Siapa saja yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, ini prosesnya ini yang saya katakan tidak mudah. Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas pasal 9 ayat 12, ayat hafalan buat semua yang pernah ikut DK. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Artinya untuk mematikan daging, keinginan daging, untuk menyalibkan keinginan daging, itu tidak mudah. Kita perlu penyerahan kepada Tuhan. Sama seperti kita membayangkan waktu Yesus harus memikul salib, itu tidak mudah. 12 stasi yang harus dilewati, itu perjalanan yang tidak mudah. Dan kita tidak akan bisa memikul salib. Bukan salib Yesus yang diminta untuk kita pikul. Kita diminta untuk memikul salib kita sendiri. Bukan salib tetangga kita, bukan salib kiri kanan kita, bukan. Salib kita sendiri yang harus kita pikul. Kita tidak akan bisa memikul salib kalau kita tidak bersedia menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya kita suka sesuatu tetapi karena Kristus kita tidak mau lagi melakukan itu. Itu menyangkal diri dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Nah itu sebabnya dikatakan siapa saja yang menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan dagingnya. Artinya kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita, keinginan kita yang bertentangan dengan keinginan Roh Kudus. Keinginan daging dan hawa nafsu itu seperti benalu yang akan menghambat proses pertumbuhan dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus mengetahui, kita harus mendeteksi apa saja sifat dan karakter kita, apa saja yang ada dalam manusia lama kita, yang itu akan menjadi benalu yang akan menghambat proses pertumbuhan kita untuk menghasilkan buah. Kita harus izinkan Tuhan untuk memotong itu. Kita harus mengizinkan Tuhan untuk membersihkannya. Supaya apa? Supaya kita ini lebih banyak berbuah. Supaya hidup kita ini bermakna, hidup kita ini lebih memuliakan Tuhan. Hidup kita ini di mana kita mengalami damai sejahtera, sukacita. Semua karakter yang ada di dalam buah itu, yang bersumber dari pokok pohon, itu dapat kita alami. Di dalam ayat yang ke-19 sampai 21, slide berikutnya. Nah dikatakan di ayat yang di atasnya ya, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, kata Paulus. Seperti yang telah kulakukan dahulu. Artinya Paulus sadar bahwa dulu dia juga melakukan hal yang sama. Dia melakukan semua, menuruti semua keinginan dagingnya. Dan dia sadar bahwa itu menghambat dia untuk mengikuti Kristus. Menghambat dia untuk terhubung dengan Kristus. Itu semua menjadi benalu dalam kehidupannya yang akan menghambat dia untuk berbuah. Dia katakan itu, dia mengakui itu. Dia katakan bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa sih? Kerajaan Allah bukan berbicara soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah adalah apa yang terkandung di dalam
buah roh itu. Karena ranting tidak bisa menghasilkan buah dari dirinya sendiri kalau dia tidak melekat pada pokok anggur. Apakah kita bersedia menyalipkan keinginan daging kita? Ini kelihatannya mudah dibicarakan, tapi enggak mudah dilakukan. Kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Karena itu Tuhan katakan, marilah kepadaku semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita hanya akan bisa melakukan semua itu ketika kita mau berserah kepada Tuhan. Dan jujur kita harus akui bahwa tidak mudah bagi kita untuk berserah kepada Tuhan. Karena kita ingin mengundang Tuhan, kebanyakan kita ini mengundang Tuhan masuk dalam hidup kita, seperti kita membawa mobil, Tuhan duduk di kursi belakang. Kita yang tetap nyetir mobilnya. Mobilnya mau kemana, kita yang memutuskan. Kita yang mengarahkan. Sehingga kita nggak pernah sampai kepada tujuan. Dan ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah memaksa kita. Roh Kudus tidak pernah memaksa kita karena dikatakan bahwa Roh Kudus itu roh yang lemah lembut. Kitanya yang harus sadar dan mengizinkan Tuhan, aku mau Tuhan yang mengemudikan hidupku. Aku mau Tuhan Engkau yang mengendalikan hidupku. Aku mau Engkau yang menuntun hidupku. Dan kita akan mengikuti tuntunannya. Jadi menyalipkan daging itu, kata menyalipkan daging adalah tindakan untuk mengambil keputusan di masa lalu pada waktu kita percaya kepada Yesus. Yaitu mematikan semua keinginan daging kita dan hawa nafsu manusia lama kita. Kita harus melepaskan atau letting go semua sifat dan tabiat kita yang lama. Kalau kita mau menghasilkan buah. Karena semua sifat dan tabiat lama yang masih kita pertahankan itu akan menjadi penghalang utama bagi kita. Untuk kita tumbuh dan berbuah dari dalam diri kita. Jadi yang pertama yaitu sumbernya adalah Tuhan. Bagian kita adalah hanya memastikan kita terhubung dan kita bergantung kepada Roh Kudus, kepada Tuhan Yesus. Yang kedua kita belajar bahwa prosesnya artinya kita harus mematikan daging kita. Kita harus menyalipkan diri kita, kedagingan kita. Sehingga kuasa Kristus yang turun menaungi kita. Dan hasil yang terakhir adalah hasil pertumbuhan. Ayat yang ke-25 sampai 26 dikatakan demikian, jikalau kamu hidup oleh roh, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Hidup menurut roh. Apa maksudnya hidup menurut roh? Artinya kita harus hidup menurut roh itu kita hidup kita dan perjalanan hidup kita ini harus seirama dengan Tuhan. Harus selaras dengan kehendak Tuhan. Karena itu perintahnya sangat jelas di minggu yang pertama. Dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kita harus akui bahwa hidup kita ini sudah dikontaminasi oleh dunia ini. Prinsip-prinsip dunia ini. Dan kita membutuhkan kuasa Tuhan untuk melepaskan semuanya itu. Kita nggak bisa melepaskan diri kita dari semuanya itu. Karena itu Rasul Paulus berkata, mengakui, aku ingin melakukan yang baik, tetapi bukan yang baik yang aku lakukan, melainkan yang tidak baik yang aku lakukan. Aku manusia celaka. Tetapi Paulus berkata, syukur kepada Allah bahwa oleh anugerahnya Tuhan memampukan aku untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan
manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup oleh Roh artinya setiap hari kita harus mengambil keputusan untuk taat kepada tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus itu selalu berbicara dalam hati nurani kita. Hanya seringkali kan kita mematikan suara hati nurani kita. Mungkin ada orang bilang, Tuhan, saya mau Tuhan bicara sampai saya dengar dengan telinga jasmani saya. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa meminta hal seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara tidak meminta hal itu, maka suara Tuhan itu adalah suara yang berbisik. Karena itu ketika Tuhan Yesus mengajar kita untuk berdoa, kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Ya, mungkin saya pernah bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, di manakah di dunia ini tempat yang paling tersembunyi, yang tidak diketahui oleh orang lain? Hati kita. Dan disitulah Tuhan menunggu kita, untuk supaya Dia berbicara kepada kita, untuk supaya Dia bisa menuntun kehidupan kita, tetapi kita terlalu sibuk dengan semua suara dari dunia ini. Apalagi dengan kecanggihan media sosial sekarang ini, kita lebih banyak sibuk mendengar dari dunia ini. Karena itu tidak heran kalau kita menjadi orang-orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan yang tidak bisa menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyerahkan diri kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena ketika kita terhubung dan kita menjalani proses itu, maka kita pasti akan mendapatkan hasil, yaitu kemerdekaan hidup dalam roh. Kita ini akan menjadi orang yang mudah sekali untuk peka dengan Roh Kudus. Nah, persoalannya, apakah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya kita peka dengan suara Roh Kudus? Atau kita ini menjadi orang yang sudah tuli dengan suara Roh Kudus? Sama sekali tidak mendengar suara dari dunia ini yang lebih banyak kita dengar. Karena itu kita kehilangan damai sejahtera, kita tidak mengalami sukacita. Nah, gila, hormat, saling menantang dan saling mendengki adalah sifat dari buah kehidupan yang lama, di mana membuktikan bahwa kita belum bertobat. Tapi kalau orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah dipimpin oleh Roh Kudus, maka semua yang bicara tentang gila, hormat, dan yang lain itu tidak berarti bagi dia. Tidak ada gunanya bagi dia. Pertumbuhan buah roh itu terlihat dari hilangnya karakter manusia lama kita. Dan manusia lama kita itu harus digantikan dengan manusia yang baru, yaitu karakter Kristus. Sekali lagi, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama seharusnya sudah berlalu. Dan yang baru sudah datang. Kalau kita melihat kehidupan saya, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, melihat kehidupan Bapak Ibu Saudara, kalau kita berdiri ibarat ada cermin rohani, kita berdiri di cermin rohani itu kita lihat, apakah kita melihat bahwa hidup kita sudah serupa dengan Yesus? Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya kita puas dengan kehidupan kita? Kita konten. Kita katakan, ini nih hidup saya, ini ya hidup yang saya suka, ini hidup yang saya mau. Ini hidup yang seharusnya yang saya inginkan, dan kehidupan seperti ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah kita bisa berkata seperti itu? Mungkin rasanya belum ya. Kita melihat kehidupan kita, mungkin kita lihat di cermin aja kita kepengen cepet-cepet. Karena kelihatan banyak hal yang banyak cemong-cemongnya, banyak gak benernya, sehingga kita gak berani melihat kehidupan kita di cermin. Tapi ketika kita bisa melihat kehidupan kita di cermin, dan kita melihat Yesus di cermin itu, karena dikatakan kalau dari mana seorang pengrajin perak itu bisa tahu bahwa perak yang dibuatnya, yang ditempanya itu sudah merupakan perak yang murni.
yaitu ketika dia bisa melihat wajahnya di lempengan perak itu. Ketika kita melihat cermin, ketika kita melihat kehidupan kita, apakah kita melihat wajah Yesus dalam kehidupan kita, atau masih jauh dari yang diharapkan? Tuhan mau supaya Bapak Saudara dan saya menghasilkan buah. Amin. Mari kita terhubung dengan Tuhan. Mari kita menjalani proses yang Tuhan izinkan. Dan kita akan mengalami kemerdekaan. Karena kita hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Saudara, penting bagi kita untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena menjelang akhir zaman akan terjadi kesusahan yang besar. Dan kalau kita tidak hidup di dalam Roh, kita akan banyak mengalami hal yang tidak enak dalam hidup ini. Saya mengundang para pelayan maju ke depan. Kita siapkan hati kita menyanyikan pujian ini. Mari kita merenungkan sejenak firman Tuhan yang kita sudah terima hari ini, yang kita sudah dengar. Dan izinkan Roh Kudus untuk menjadikannya rema dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan mari kita datang kepada Tuhan, mengungkapkan kerinduan kita kepada Tuhan. Kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan, Tuhan, aku rindu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Tuhan, aku siap. Oh, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Sekali lagi kami naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, Tuhan, aku rindu. Ya Tuhan Yesus. Tuhan, aku siap. Oh, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan Tuhan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus, Yesus, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini,
Tuhan. Kami sadar Tuhan, bahwa kami bukan sumber yang bisa menghasilkan buah. Tetapi kami hanyalah ranting yang harus memutuskan untuk kami terhubung dengan Engkau, bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Tuhan, tolong kami agar kami bergantung kepada Engkau, senantiasa melekat kepada Engkau ya Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, berikan kemampuan bagi kami untuk mengizinkan Engkau membersihkan semua hal-hal yang tidak berguna dalam hidup kami. Semua keinginan daging kami, hawa nafsu kami ya Tuhan. Tolong kami untuk kami dapat melepaskannya, membuangnya dari kehidupan kami, supaya kami dapat menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami mengecewakan Tuhan dengan cara hidup kami yang tidak sesuai dengan yang seharusnya Engkau inginkan. Ampuni kami ya Tuhan, pulihkan kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya hidup yang kami jalani yang hanya satu kali ini bukan hidup yang sia-sia, bukan hidup yang kosong, bukan hidup yang kering kerontang, tetapi hidup yang bermakna, hidup yang memuliakan nama Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan ya Tuhan, dan Roh Kudus akan terus berbicara kepada setiap kami, supaya kami mengikuti tuntunan Roh Kudus, supaya kami dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur buat firman-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami mau memberikan persembahan sebagai ungkapan kasih kami kepada Tuhan. Karena Engkau Tuhan sudah sangat begitu baik dalam hidup kami. Sampai hari ini ya Tuhan, di tengah pergumulan, tantangan hidup yang kami alami, Engkau sudah memelihara hidup kami. Engkau menjadi Jehovah Jireh bagi hidup kami. Engkau memelihara hidup kami, sehingga kami tidak mengalami kelaparan, kami tidak mengalami kekurangan ya Tuhan. Anak-anak kami bisa bersekolah dengan baik. Kebutuhan sehari-hari kami Tuhan cukupkan. Kami bersyukur. Karena itu pagi hari ini kami mau mengambil kesempatan untuk membawa seluruh persembahan kami. Tuhan, terimalah persembahan kami ya Tuhan, yang kami berikan dengan sukacita, dengan tulus hati. Dan Engkau akan melipat gandakan setiap benih yang ditabur ya Tuhan. Dan Engkau akan mengizinkan setiap jemaat-Mu untuk menikmati hasil dari pekerjaan tangan mereka, hasil dari usaha mereka. Tuhan, izinkan mereka untuk menikmatinya, sehingga mereka bersuka cita dengan berkat yang mereka terima dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur kepada Allah yang memelihara hidup kami. Dan kami mau mempersembahkan persembahan kami dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.